mengenai pengertian ekonomi makro dan ekonomi mikro berdasarkan dari literatur yang saya dapatkan. Mengenai ekonomi makro, saya mendapatkan dari buku ini buku pegangan saya ketika saya pertama kali mengajar mengenai ekonomi makroekonomi Sadono Sukirno, dan ekonomi mikronya saya mendapatkan dari buku yang lain lagi. Kalau berbicara ekonomi makro, berarti kita berbicara mengenai bagaimana mengatur perekonomian secara luas atau kenegaraan. Mengenai inflasi, mengenai deflasi, pendapatan pemerintah, pengangguran, itu yang akan kita hitung ke depan. Karena mereka melibatkan mereka sudah melibatkan tata cara keuangan supaya secara kenegaraan atau secara luas, secara menyeluruh, kan begitu. Mereka berbicara mengenai pengangguran, mereka berbicara mengenai pendapatan nasional, itu ekonomi makro. Kalau ekonomi mikro tadi, mudahnya ibu-ibu belanja ke pasar untuk mendapatkan barang yang murah. Konsumen berbicara untuk mendapatkan barang yang murah juga bisa bermanfaat untuk dirinya, kan gitu. Produsen berkata supaya mereka bisa menjual produk yang bisa dibeli oleh masyarakat. Mengenai ekonomi mikro dan ekonomi makro, saya bahas dalam slide saya. Saya mengambil dari berbagai macam literatur, salah satunya bukunya Sadono Sukirno. Sadono Sukirno mengatakan bahwa ekonomi makro itu ekonomi secara luas. Tapi supaya lebih jelas lagi, mari kita lihat slide berikut ini. Ke depan mungkin kita akan sedikit menghitung mengenai ekonomi makro yang di dalamnya berbicara mengenai pendapatan suatu negara. Dan di dalam Zoom meeting saya sudah ada kurang lebih 27 partisipan. Kalau di dalam absen itu ada kurang lebih 42, baru setengahnya. Tapi tidak apa-apa. Mungkin kalian bisa menyusul nanti yang belum masuk, bisa melihat dari temannya. Dalam buku Sadono Sukirno dia mengatakan, ekonomi mikro mengupas ilmu ekonomi dari sudut pandang kepentingan unit-unit ekonomi terkecil. Ekonomi terkecil seperti yang saya sudah bahas tadi, bagaimana perilaku rumah tangga konsumen, bagaimana mereka akan membeli barang, dilihat dari murahnya barang, dilihat dari manfaatnya barang, dilihat dari temannya beli atau enggak. Ada juga perilaku rumah tangga sebagai produsen, bagaimana mempersiapkan barang tersebut untuk bisa dibeli oleh orang lain, dan perilaku pasar secara individual atau perorangan. Ekonomi makro mengupas perilaku perekonomian sebagai suatu keseluruhan atau agregat dan mengabaikan masalah-masalah yang dihadapi oleh unit-unit individu. Bukan hanya berbicara mengenai individu kalau makro, tapi secara keseluruhan negara, pendapatan nasional, pengangguran, inflasi, dan lain sebagainya. Kalau kita lihat, saya tuangkan dalam bentuk gambar. Permasalahan dari ekonomi mikro, analisis bersifat bagian unit terkecil. Di mana titik berat analisis yang pertama mereka berbicara mengenai cara mewujudkan efisiensi. Pengertian ekonomi bahwa ekonomi adalah peraturan rumah tangga, berarti titik berat analisis dari ekonomi mikro mewujudkan bagaimana supaya semua yang kita lakukan menjadi efisien. Ada pertanyaan rekan kalian kemarin, Pak, saya sudah terlangsung boros, Pak, sudah terlanjur boros, bagaimana supaya tidak boros? Saya bilang catat, efisiensi. Ketika kalian akan mengeluarkan uang, ekonomi berarti salah satunya adalah berbicara mengenai uang atau pendapatan. Ketika akan mengeluarkan uang, yang harus kalian lakukan adalah melakukan hal detailing. Apa maksud saya? Detailing itu berarti mewujudkan efisiensi. Kalian harus detail. Catat semua yang kalian anggap perlu, catat semua yang kalian anggap ini adalah krusial, ini adalah kritis, dan memang ini diperlukan oleh saya. Oleh karenanya, saya mencatat bahwa yang harus saya beli adalah A, B, C, D, E, F, G. Sedangkan karena kita harus membedakan mana yang menjadi keinginan, mana yang menjadi kebutuhan. Prioritaskan yang menjadi kebutuhan. Kalau keinginan kita prioritaskan, kecuali kalau kalian mampu.
Ya lama-kelamaan aset kita habis juga. Kalau kita mengejar keinginan, bukan kebutuhan. Kalau kebutuhan, memang kebutuhan kita kehidupan sehari-hari. Makan, sandang, pangan, papan, kan begitu ya. Tapi kalau misalnya kebutuhan tersier, misalnya hal-hal yang dianggap tidak perlu. Saya punya uangnya hanya mampu untuk membeli handphone harganya 2,5 juta, tapi itu sudah memenuhi kebutuhan saya. Dia bisa WhatsApp, dia sudah 3G, dia sudah bisa touchscreen. Harga 2,5 juta mumpuni untuk itu. Walaupun di pasaran ada harganya yang sampai 11 juta, sampai 12 juta, bahkan sampai 20 juta. Keinginan saya sampai ke sana. Itu boleh, boleh. Bukan berarti kita harus mematikan keinginan saya, kan gitu. Kan kalau misalnya kita berbicara mengenai keinginan, bebas. Tidak dilarang. Ada tidak uangnya? Jangan sampai kita besar pasak daripada tiang. Karena kita ingin handphone yang 20 juta, yang 25 juta, kita melibatkan perbankan. Kalau uangnya tidak berputar, kalau kalian bukan sebagai seorang pengusaha, kalau kalian tidak bisa melakukan perdagangan dan memutar uang dengan baik, saya pikir jangan lakukan hal itu. Karena kebutuhan itu tidak ada ujung-ujungnya. Maksud saya keinginan itu tidak ada ujung-ujungnya. Ketika sudah keluar harga handphone yang 20 juta, nanti ada lagi keinginan kita, ada handphone yang 30 juta, lebih canggih. Kalau kita mengejar itu habis. Walaupun secara modern, sistem keuangan yang ada di kita berarti kita berbicara mengenai lembaga keuangan perbankan. Memang perbankan akan memfasilitasi hal itu. Tapi perbankan pun akan mempunyai 5 syarat, 5C. Perbankan akan mengeluarkan kredit dengan mengeluarkan persyaratan 5C. Apa itu 5C? Karakter, capacity, collateral, condition of economic Indonesia, dan kapital. Karakter. Dilihat orangnya apakah dia memang kooperatif ketika kita berikan kredit atau tidak. Dilihatnya dari mana? Dari histori peminjaman dia kepada pihak perbankan. Di Indonesia, perbankan yang A, perbankan yang B, perbankan yang C, dan banyak perbankan akan memiliki satu informasi dari Bank Indonesia. Di-checking namanya. Dilihat karakternya, orang ini kalau misalnya punya pinjaman, dia nunggak atau tidak. Pernah ada pinjaman di bank lain atau tidak. Ternyata kalau misalnya dia selalu lancar, mungkin bank akan mempertimbangkan karakternya lulus. Kapasitasnya sekarang, pinjamannya masih ada walaupun dia lolos dari karakternya, kapasitas dia untuk membayar ada atau tidak. Untuk memenuhi keinginan dia membeli handphone harganya 30 juta bisa atau tidak. Ternyata kapasitas mereka minta dari agunan. Agunannya mereka tidak memenuhi untuk handphone yang harga 30 juta. Rumahnya saja harganya cuma 60 juta. Mungkin bisa dijadikan pertimbangan oleh pihak perbankan. Setelah dari agunan, pihak perbankan akan melihat lagi dari condition of economic Indonesia. Apakah Indonesia sedang mengalami kritis atau tidak? Sedang mengalami krisis atau tidak? Rusuh tidak di mana-mana? Ada bencana atau tidak, bencana pandemi atau tidak. Ternyata ada pandemi saat ini. Pihak perbankan akan ngerem untuk mengeluarkan kredit. Itu kalau misalnya kita berbicara mengenai secara makro keseluruhan. Ketika kita sudah membahas pihak perbankan, itu makro yang kita bahas. Karena kenegaraan secara keseluruhan. Ketika kita berbicara mengenai pinjaman Indonesia pun, pihak perbankan dari IMF, International Monetary Fund, mereka tidak akan tiba-tiba mengeluarkan kredit pada setiap negara-negara maju. Ada persyaratan khususnya. Sama seperti ketika skala mikro, individu akan meminjam uang ke pihak perbankan. Mereka akan mengeluarkan juga persyaratan 5C tadi. Apakah negaranya mampu untuk membayar atau tidak? Apa agunannya? Pulau, perusahaan yang ada di Indonesia. Lama-kelamaan IMF mengucurkan dana, ya pulau kita habis. Itu secara makronya.
Jadi kalau misalnya kita berbicara mengenai secara perekonomian, secara makro, itu secara luas kenegaraan, itu yang tadi saya bilang. Makanya ada monetary fund, IMF, pinjaman dana Indonesia. Sejak dahulu Indonesia memang sudah mempunyai pinjaman ke pihak luar negeri. Dan berbagai macam aset bangsa memang diagunkan, kan gitu. Itu berbagai macam literatur yang pernah saya baca. Jadi permasalahan ekonomi mikro ini bersifat bagian unit terkecil. Titik berat analisisnya, cara mewujudkan efisiensi dan cara mencapai kepuasan. Adapun permasalahan yang dibahas dalam ekonomi mikro, yang pertama mengenai teori produksi, biaya produksi, perilaku konsumen, perilaku produsen, struktur pasar, teori konsumsi, teori distribusi, elastisitas, penawaran konsumen, dan penawaran produsen. Itu ekonomi mikro atau skala dengan skala terkecil. Sedangkan ekonomi makro sudah saya bahas di awal tadi, secara kenegaraan, secara keseluruhan, pendapatan nasional. Ekonomi makro ini bersifat menyeluruh. Jadi mikro ini bisa keambil sama makro. Permasalahan yang terjadi di mikro bisa diambil sama makro. Titik berat analisis yang dibahas di ekonomi makro, yang pertama faktor yang menentukan tingkat kegiatan ekonomi suatu negara. Yang kedua, masalah-masalah perekonomian. Yang ketiga, peran pemerintah mengatasi permasalahan ekonomi. Ini yang dibahas di ekonomi makro. Cakupan permasalahannya adalah mengenai pendapatan nasional, pertumbuhan ekonomi, inflasi, kebijakan ekonomi pemerintah, neraca pembayaran, pengangguran, pendapatan per kapita, permintaan seluruh konsumen, dan penawaran seluruh produsen. Hampir sama dengan mikro, cuman skalanya skala besar, kenegaraan. Kalau skala mikro kan lebih efisiensi yang kecil-kecil saja lah. Dari hal-hal yang kecil baru kita berangkat ke yang besar. Kalau secara makro kita membahas mengenai kegiatan kenegaraan inflasi. Apa yang bisa menyebabkan inflasi? Yang pertama, karena beredarnya uang banyak di masyarakat, pendapatan kurang. Jadi kalau misalnya uang, bisa saja negara kita mencetak uang sah, peruri mencetak uang sah, bisa bagi-bagikan. Cuman apa yang terjadi? Nantinya akan inflasi. Kenapa bisa inflasi? Nilai mata uang kita tidak ada harganya lagi. Yang terjadi adalah ketika kita mencetak uang terus-menerus, harga nilai mata uang kita akan terus menurun. Coba bayangkan, kalian mau ambil contoh negara Zimbabwe. Zimbabwe kalau mau beli roti itu pakai gerobak. Jadi uangnya bertumpuk-tumpuk itu ketika dia bertransaksi hanya cukup untuk beli roti. Kan kasihan. Coba salah satu negara yang mereka mempertahankan nilai mata uangnya yang tetap dari dulu, salah satunya adalah Jepang. Dari Kaisar pertama, uangnya itu masih berlaku sampai sekarang. Dan saya masih menyimpan uangnya itu. Jadi ada uang bolong 500. Kalau di kita, uang 10.000 kita baru bisa beli minuman. Di mereka, uang 500 perak zaman Kaisar pertama, itu bisa dipergunakan untuk beli minuman 2. Kenapa saya tahu? Karena jadi saya beli minuman di Jepang itu yang harganya 10.000 di sini, 10.000 berarti 10.000 itu berarti satunya 5.000. Beli minuman itu ya, minuman kayak minuman botol di sini kayak teh tarik dan lain sebagainya, dengan uang 10.000 itu dapat 2. Nilai uang 10.000 yang ada di Indonesia itu sebanding dengan 500 yen, 500-an, pecahan 500 di Jepang yen. Dan dapat kembalian. Kita masukkan trade, dapat 2, dapat kembalian. Wow, saya bilang. Nilai mata uang mereka itu sangat tinggi sekali. Ya, kalau saya perbandingannya karena sama-sama Asia ya, padahal struktur negaranya sama. Cuman yang membedakan, mereka punya sumber daya manusia yang memang menjaga kedisiplinan dan mereka menghargai arti uang. Saya tidak pernah melihat selama saya di Jepang ya, saya tidak pernah melihat ada uang kucel yang beredar di sana. Dan tahu ketika saya pulang ke Indonesia, beda dengan Indonesia. Dan bahkan orang Jepang datang ke negara kita, saya pernah mengantarkan orang Jepang,
dapat uang lecek 2.000, dia lamun cek orang Sunda mah dilicin, dia rapihin sampai kerutannya itu nggak ada. Untuk apa? Untuk bayar taksi. Saya melihat langsung itu. Wow, saya bilang luar biasa. Mereka sangat menghargai, saya lihat mereka sangat menghargai arti uang. Kalau kita kan, aduh, dilecek-lecek duit teh. Mungkin 2.000, 100 perak, dilecek-lecek. Yang menghargai arti uang itu mereka beda-beda ya. Kalau mereka kan uang recehan aja mereka simpan, ada tempat khusus ya itu. Sama halnya dengan orang Cina. Orang Cina itu kembalian 100 itu mereka simpan. Kalau kita 100 perak mah banyak di jalanan. Kenapa begitu? Saya tidak paham. Padahal 1 juta, nggak ada 100 perak, nggak jadi 1 juta nilainya. Betul nggak? 999.900 rupiah. Tambah 1 juta. Tapi kalau misalnya nggak ada 100, ya nggak jadi 1 juta. 999.999. Angkanya 9999 kan begitu. Kan nggak bulat 1 juta. Kalau kita belanja, harga berapa barangnya? 1 juta harga TV. Punya uangnya berapa? 999.999. Supermarket kasih nggak? Enggak kan? Nah, itulah pentingnya kita harus menghargai arti uang. 100 perak teh berarti. Makanya saya suka kesel ketika orang Alfamart, Pak, kembaliannya nggak ada, dikasih permen. Jadi uang kita itu setara dengan permen gitu. Aduh, ini apa lagi gitu. Uang 1 juta nggak ada 100 itu kan nggak jadi 1 juta. Suka kesel itu. Lebih baik ya sudah saya sumbangkan sajalah. Lebih baik saya yang berkata itu daripada diganti permen. Rasanya tidak menghargai arti uang itu. Ya pelaku-pelaku ekonomi ya. Bukan saya perhitungan tapi ya memang begitu. Kita tidak menghargai arti uang dengan mengganti uang kita dengan permen. Duit, duit. Kan gitu. Makanya cobalah pelaku perekonomian, salah satunya owners. Saya bisa berbicara di sini, nanti saya share di YouTube. Mungkin mudah-mudahan mereka bisa dengar. Janganlah instruksikan pada karyawan di Alfamart, jangan mengecilkan arti uang 100. Makanya saya suka balik lagi nih. Saya suka ngumpulin uang cepet-cepetan, uang 100-100an. Dari saya mulai SMP, SD bahkan. Karena orang tua saya sudah mengajarkan hal itu. Jadi saya sudah memasukkan ke dalam celengan 100. Saya tukar sama mereka. Nih kalau nggak ada receh saya kasih. Maksudnya itu supaya mereka menghargai arti uang. Gitu. Saya tidak akan pernah malu dengan membelanjakan uang receh gitu. Untuk membeli barang keperluan saya di Alfamart misalnya. Supaya mereka tidak mengganti uang itu dengan permen. Pada nggak ada kembalian, ganti aja dengan permen. Yang pertama, aduh mengecilkan sekali arti uang bagi mereka. Iraha beungharna. Kapan kita akan kaya kalau kita melakukan hal itu terus? Makanya contohlah orang Jepang, contohlah orang Cina. Mereka sangat menghargai arti uang 1/2 sen. 50 perak. Nggak ada uang bercecer di Indonesia. Saya beratus kali menemukan uang receh nggak saya ambil juga karena sudah panas uangnya itu kalau di dalam aspal itu dipegang ya panas gitu. Nggak saya ambil walaupun saya butuh dengan uang tapi nggak saya ambil. Bukan saya tidak menghargai uang, cuman rasanya hina sekali mengambil uang beribu kali, percaya nggak? Tapi nggak saya ambil karena 100, nggak tahu kalau 1 juta. Nah, itu hanya intermezzo saja. Cuman bagaimana kita bisa menghargai arti uang. Kalau kita tidak menghargai hal-hal yang kecil, bagaimana kita bisa menghargai hal-hal yang besar. Contohlah kebudayaan orang-orang negara yang maju, kan begitu. Orang Indonesia ini dengan uang 2.000 dilecek-lecek. Kesannya itu nggak ada harganya sama sekali, kan kasihan. Gitu. Walaupun hanya 100 perak loh. Orang Cina 100 perak itu nggak ada kembalian, dia tunggu. Berani berantem. Makanya perekonomian mereka secara global, perekonomian negara-negara seperti Amerika Serikat, negara Cina, mereka menguasai perdagangan seluruh dunia. Kita berbicara by data. Kenapa saya berani berbicara seperti itu? Coba kalian perhatikan. Di sekitar kalian saja. Jangan jauh-jauh. Lihat pulpen yang kalian pegang.
Lihat ember yang ada di kamar mandi kalian. Lihat paper atau kertas klip yang ada di buku kalian. Cari siapa produsennya, made in mana. Saya bisa janjikan, saya bisa pastikan hampir 80-90% made in China. So, praktek sekarang kalau nggak percaya, lihat pulpen kalian. Made in mana? Cina. Tahu alasannya kenapa? Mereka bisa mengeluarkan barang-barang yang harganya murah di bawah pasar. Makanya perekonomian mereka bisa menguasai perekonomian dunia. Di Amerika Serikat produk Cina ada, di Indonesia produk Cina ada. Tapi Indonesia, ada nggak produk kita yang merajai pasaran? Saya pikir belum sebanyak itu, selain Indomie yang jadi favorit orang-orang. Kalau misalnya PPI itu para pelajar, perkumpulan pelajar Indonesia yang ada di setiap negara, salah satu bekal favoritnya itu adalah Indomie. Jadi kalau misalnya kita pergi ke supermarket, ke Jepang, ke Korea, ke Arab Saudi, Indomie ada loh. Bukan saya promosikan Indomie, cuman hebatnya barang-barang kecil seperti itu yang ada di Indonesia gitu, ada di negara mereka. Itu adalah salah satu cara bagaimana memajukan perekonomian kita melalui jalur perdagangan untuk meningkatkan perekonomian secara makro. Jadi entong nginjem deui gitu. Kitalah yang harusnya meminjamkan pada orang lain. International Monetary Fund, kumpulan-kumpulan negara itu, mereka membantu negara-negara yang belum maju, kan begitu. Kita memang salah satu anggotanya, tapi bukan pemberi dana, tapi peminta dana. Ini yang terjadi. Kita harus bisa membalikan keadaan itu. Bagaimana caranya? Salah satu caranya ya meningkatkan perdagangan. Meningkatkan perekonomian kita dengan perdagangan. Jangan lagi lah ember-ember, pulpen-pulpen kita datangkan dari Cina. Coba kita yang bikin sendiri. Nah, ini yang belum ada. Bikinlah produk yang bisa menguasai pasar dunia. Kan begitu kalau secara makro kita berbicara. Bikin produk jagoan. Ada sih, kita bisa menyerupai negara-negara yang sudah maju membuat mobil seperti Jepang, Daihatsu, Toyota, dan lain sebagainya. Kita bisa. SMK, Timor. Cuman sayangnya pertama kali muncul Timor, ambruk langsung. SMK, ambruk lagi. Karena apa? Yang pertama mungkin kualitas yang harus kita perhatikan. Selain kuantitas. Kualitas dari barangnya tidak memenuhi dari perilaku konsumen di pasar dunia. Mereka menginginkan barang yang kualitasnya bagus, lain kuantitas. Kalau kuantitas kita bisa bikin banyak, tapi kalau kualitasnya kita tidak bisa memastikan bahwa itu adalah barang yang bagus. Gitu. Tapi mudah-mudahan dengan adanya itu kita bisa membalik keadaan itu dan bisa menguasai perdagangan dunia dengan ekspor impor misalnya, dengan menciptakan barang-barang dan menciptakan perusahaan-perusahaan UMKM baru, membuat produk-produk baru yang harganya bisa dijauh pasar, jauh di bawah pasaran. Kemudian setelah kita mengetahui ekonomi makro dan ekonomi mikro, di mana analisis mikroekonomi meliputi bagian kecil dari keseluruhan kegiatan perekonomian, kegiatan seorang konsumen, kegiatan suatu perusahaan. Ini kegiatan mikro. Analisis makroekonomi meliputi bagian yang global, lebih menyeluruh sifatnya. Tindakan konsumen secara keseluruhan, kegiatan perusahaan secara keseluruhan, perubahan-perubahan kegiatan ekonomi secara keseluruhan. Kita lihat lagi by table, microeconomy, the study of how household and firm make decision and how they interact in market. Bagaimana kita bertindak dan mengambil keputusan untuk pasar. Interaksi di pasar barang, interaksi di pasar faktor produksi, tingkah laku penjual dan pembeli. Sedangkan macroeconomy, the study of economy-wide phenomena including inflation, unemployed. Kita membahas mengenai inflasi, pengangguran, dan pertumbuhan ekonomi. Ini yang kita bahas secara makro. Tapi kita membahas secara luas, negara keseluruhan yang sudah saya jelaskan tadi. Mikroekonomi membahas secara kecil, interaksi pasar, kebijakan masalah ekonomi makro.
Kebijakan yang dapat diambil untuk menanggulangi permasalahan ekonomi makro, yang pertama masalah jangka pendek atau masalah stabilitas, meliputi inflasi, pengangguran, dan ketimpangan neraca pembayaran. Masalah jangka panjang atau masalah pertumbuhan, meliputi pertumbuhan penduduk, pertambahan kapasitas produksi, dan ketersediaan dana investasi. Saya break dulu, kita sampai ke sampai ke pengertian ekonomi mikro dan ekonomi makro, dan saya akan lanjutkan lagi. Kalian jangan keluar, kalian boleh sambil istirahat dulu karena saya tetap menggunakan link yang ini dan kalian boleh masuk lagi gitu ya. Terima kasih atas perhatiannya. Kita akan bertemu lagi di sesi yang kedua, masih dengan menu yang ini, masih dengan link yang ini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.